SK, Mas Budiman Sujatmiko. Selamat malam, Rizky. Selamat malam. Tadi di awal kita lihat tayangan tadi, Mas Budiman, Bang Effendi, Bang Tontowi, soal bagaimana Presiden mengeluarkan statement bahwa pemilu Presiden tahun 2014 ini harus berlangsung dengan damai. Kemudian ada kekhawatiran akan terjadinya pasca Pilpres ini terjadinya kericuan. Anda sendiri dari masing-masing tim sukses, apakah juga khawatir akan terjadinya setelah Pilpres itu terjadi ada kerusuhan? Ya, terima kasih Rizky. Presiden Republik Indonesia ketika berbicara seperti itu tidak asal ngomong. Artinya seorang presiden itu mengolah beberapa data, masukan, khususnya dari Badan Intelijen Nasional. Jadi apa yang disampaikan itu adalah kekhawatiran bahwa memang sudah ada gejala-gejala bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuat kerusuhan atau ingin membuat rame atau bahkan ingin menggagalkan pemilihan presiden ini. Jadi saya berani mengatakan bahwa seorang presiden yang merupakan pengguna tunggal dari informasi yang disampaikan oleh Badan Intelijen Negara pasti menyampaikan sebuah data. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak pihak yang memprediksi, terutama dari luar negeri, bahwa setiap terjadi event demokrasi, seperti pemilihan umum yang baru lalu, kemudian Pilpres besok, mereka membayangkan bahwa akan terjadi chaos, akan terjadi keributan. Syukur Alhamdulillah, kita melalui pileg yang diprediksi itu akan terjadi kekacauan, kita selesaikan dengan damai, kita selesaikan secara bermartabat, dan mereka betting, mereka berjudi sekarang ini dan mengharapkan bahwa akan terjadi kekacauan pada Pilpres ini. Namun sekali lagi kita sangat berharap kepada rakyat Indonesia untuk dapat melakukan hal serupa. Jadi mereka dewasa, mereka arif, dan mereka tidak terprovokasi, persis seperti mereka menghadapi pemilu legislatif kemarin, sehingga pemilu presiden yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juli nanti di luar prediksi mereka. Kita rakyat Indonesia mampu melakukan demokrasi dengan sebaik-baiknya, kita akan melaksanakan pemilihan presiden secara bermartabat dan jauh dari yang namanya keonaran dan kekacauan. Itu harapan kami. Baik. Dan pemirsa, perlu saya sampaikan di sini, narasumber saya tidak hanya 3 orang yang sudah berada di sini, tapi juga ada 2 narasumber lagi, yaitu dari KPU dan juga Bawaslu. Namun kondisi kota Jakarta yang saat ini tengah dilanda hujan dan kemudian menyebabkan sejumlah kemacetan di mana-mana, sehingga terlambat untuk hadir. Dan sambil menunggu, tapi kita tetap lanjutkan ke Mas Budiman. Mas Budiman, kalau Anda melihat sendiri bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang akan smooth Pilpres kali ini atau memang ada gejolak-gejolak? Bangsa Indonesia sudah berapa kali menjalani pemilu. Mulai dari yang pertama tahun 55, kemudian sampai pemilu yang pseudo pemilu zaman Orde Baru, pemilu 99 dan sampai sekarang. Juga kita sudah dan sudah pernah menjalani pemilihan presiden 2 kali, 2004, 2009 secara langsung. Sesungguhnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang bisa jadi teladan bagaimana cara mereka menangani persoalan-persoalan pemilu. Dibandingkan India, negara demokrasi terbesar di dunia, kita ini jauh lebih bagus. Tingkat kekerasan politik di sekitar pemilu maupun pilpres kita sangat minim. Rakyat Indonesia sudah mengalami ujian itu. Jadi adalah lebih baik untuk kita semua, termasuk presiden, menghargai kedewasaan yang sudah ditunjukkan oleh rakyat Indonesia sejak tahun 55 sampai pileg tahun 2009. Tidak mudah sebuah bangsa yang demikian majemuk, beragam agama, beragam suku, banyak partai, tidak mudah untuk bisa mereka survive dan menyelesaikan persoalan sengketa politik dengan cara damai. Bandingkan dengan India, tingkat angka pembunuhan politik, bandingkan dengan Filipina yang lebih kecil dari kita. Kita tidak punya track record yang banyak, jejak rekam yang banyak tentang pembunuhan-pembunuhan politik atau konflik-konflik politik yang menyebabkan perpecahan atau perang saudara. Bandingkan dengan negara demokrasi yang lain. Jadi sebaiknya Bapak Presiden justru harus membesarkan rakyat Indonesia, bukan menggunakan informasi yang bisa jadi betul, tapi adalah bijak bagi seorang kepala negara menggunakan sebagai pengguna informasi intelijen tadi dikatakan oleh saudara Tantowi. Presiden adalah pengguna informasi intelijen. Pengguna itu artinya adalah ketika dia mendapatkan, dia simpen, dia pakai dan kemudian melakukan tindakan. Dengan mengumumkannya keluar, artinya apa? Artinya ada batas-batas yang dilampaui. Tidak seharusnya ada pernyataan yang melecehkan kedewasaan politik rakyat Indonesia. Tidak seharusnya. Ini malah menimbulkan teror tersendiri. Menimbulkan teror dan kecurigaan tersendiri. Kalau saya tidak akan mengatakan kita pasti akan
dengan damai menjalani pemilu ini. Saya nggak akan mengatakan akan. Rakyat Indonesia sudah terbukti berkali-kali bisa menyelesaikan persoalan dengan damai. Dan saya kira itu. Jadi Anda sangat yakin ya, tidak akan ada terjadi itu ya, Mas Budiman? Bukan ya? keyakinan, fakta. Sejarah mengatakan sejak tahun 55 sampai Pileg 2009 tidak ada konflik sistematis, masif, kemudian menyebabkan terjadi pembunuhan, konflik, tidak ada. Coba Anda baca sejarah lagi. Oke. Baik, kita akan ke Bang Effendi Ghazali, namun kita harus jeda dulu sejenak. Bang Effendi, biar waktu Anda lebih banyak, kita akan Pas saya jeda untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan para tim sukses ini tadi, Bang Effendi. Iya, pertama-tama tadi sebelum ada pidato dari Bapak Presiden itu, saya pikir kita sudah siap semua, tinggal kita memprediksikan Belanda sama Brazil menang mana, Argentina lawan Jerman menang mana gitu. Brazil sama Jerman, Argentina, Belanda. Itu malah kita lebih hafal ya. Nah, tiba-tiba ada pidato dari Pak Presiden yang menurut saya memang kalaupun mau menekankan tentang ada potensi-potensi yang tidak diinginkan, lebih baik kata-katanya lebih meyakinkan bangsa Indonesia. Misalnya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya yakin kita bersama siap untuk menyongsong pemilu yang damai. Walaupun saya mendengar ada bahan-bahan yang dari berbagai pihak tentang ada kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan misalnya, tetapi saya yakin bahwa kita semua bertekad pemilu kita harus damai dan kemudian seluruh aparatur juga sudah siap-siap dan semuanya kita akan memastikan ketika ada hal-hal tertentu kita tetap akan melaksanakan hukum dan pemilu damai sebaik-baiknya. Oh, itu saya rasa itu penekanannya. Jadi jangan ada kata-kata kerusuhan, kata-kata pembakaran. Jangan, itu memancing. Setuju dengan saya, Bro. Ya, enggak, tapi pada bagian lain saya rasa yang bisa memancing pemilu kurang damai itu sebetulnya pada hari-hari ini, termasuk juga di antara Anda mungkin sudah dapat, itu media sosial barangkali. Ya. Jadi seperti misalnya sudah dapat kan pengumuman bahwa hasil quick count dari pemilihan di luar negeri. Itu kalau ada margin of error, maka pernyataan seperti itu margin of error-nya 100%. Quick count loh. Iya. Dari mana? Orang belum di count kok sudah ada quick count. Nah, itu kan juga kalau misalnya dia katakan exit poll mungkin masih masuk akal. Tapi itu masih akan terus berlanjut ya dengan terutama dalam hari-hari ini soal survei ini mengumumkan ini yang menang. Survei itu mengumumkan ini yang itu. Kalau perang antar survei itu biarin aja lah. Oke, kalau tadi Anda katakan tidak usah terlalu khawatir, tapi potensi konflik atau kericuan itu kan juga tidak lepas dari peran atau kinerja dari KPU. Jika ada sesuatu logistik yang lambat, itu bagaimana? Itu menarik. Ini mumpung ada KPU-nya di sini. Iya, sebetulnya ini pancingannya ke saya. Sebetulnya pertanyaannya langsung ke sana saja. Karena misalnya kita langsung ya sama-sama ingin bertanya-tanya, Pak, apa yang terjadi di Hong Kong, Pak? Sebetulnya, Pak. Selain film silat. Boleh ya? Silakan. biasa jadi host. Saya teruskan aja ya daripada Anda nanya-nanya kan. Ya, sebetulnya terakhir-terakhir ini sebelum dua kejadian yang terakhir saya merasa bahwa pemilu presiden ini akan berjalan aman, lancar, semua sudah bersepakat ya. KPU bahkan sejak pendaftaran pasangan calon presiden itu sudah menempatkan mereka berdampingan. Pada saat pengambilan nomor urut kita tempatkan mereka berdampingan. Kami selalu berupaya menempatkan mereka supaya bisa saling berdekatan, saling berpelukan gitu ya. Ini jadi simbol, publik pun kemudian melihat sebetulnya kompetisi ini kompetisi yang biasa berlangsung 5 tahunan gitu ya. Siapapun yang menjadi pemenangnya, dia itu pemenang bagi kita semua. Emang Anda bisa menolak kemudian kalau Anda tidak setuju dengan siapapun, kemudian ternyata dia pemenangnya, kan tidak bisa juga gitu loh. Nah, tetapi dua kejadian terakhir itu menggelisahkan saya gitu. Pertama, begitu cepat dan saya merasa ada sesuatu di situ, kasus di Hong Kong misalnya. Kemudian yang kedua, begitu cepat juga menyebar, awalnya surat suara yang seolah-olah dicetak oleh KPU, gambarnya hanya salah satu pasangan calon. Kemudian bahkan yang terakhir beredar, itu foto saya. Jadi ketika saya mensosialisasikan surat suara itu, saya sangat berhati-hati. Bahkan cara memegang surat suara pun itu harus berhati-hati. Saya tidak berani pegang dengan jari 1, dengan jari 2. Saya pegang dengan jari 3 atau jari 5. Jadi cara pegang saja saya sudah berhati-hati. Masa kemudian surat suara yang menurut pendapat orang itu salah cetak itu kemudian saya sosialisasikan. Itu tidak mungkin. Jadi ini sekaligus saya mengklarifikasi itu. Tetapi apa namanya,
media sosial itu luar biasa, menyebarkan kemana-mana, termasuk yang terakhir Hong Kong. Nah, kebetulan kami baru bertemu dengan komisioner yang dari Hong Kong. Apa yang terjadi, Pak? Apa sebetulnya sih yang terjadi? Dia tunjukkan gambar-gambar bahwa sesungguhnya antrian itu sudah selesai. Oke. Tetapi menjelang ditutup itu, atau bahkan kemudian sudah ditutup, itu datanglah berombongan beberapa orang, kemudian meminta untuk diperkenankan menggunakan hak pilihnya. Padahal waktunya sudah habis. Lah, Anda bisa bayangkan nggak di dalam negeri, andai kan jam 1 itu sudah ditutup, tapi masih ada orang yang datang jam 1:30 kemudian minta masuk. Apa yang harus dikerjakan oleh KPU? Nah, tapi beritanya kan luar biasa, seolah-olah kami tidak memfasilitasi pemilih menggunakan hak pilih. Padahal itu menjadi salah satu moto kami. KPU itu tugas utamanya adalah melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Makanya KPU itu mau bersusah payah menetapkan DPT, memberi fasilitas DPK, membuat DPTB, membuat DPKTB, yang sesungguhnya di dalam ketentuan Undang-Undang 42 2008 itu tidak sedetail itu, tidak sebanyak itu gitu. Tapi ini cara kami untuk menjalankan tugas utama kami melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Jadi nggak masuk akal kalau misalnya di Hong Kong itu seolah-olah kami menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya. Oke, bahkan ada tudingan ke salah satu pihak gitu kan? Iya. Oke. Ke Mas Budiman. Saya malah menduga bukan dari salah satu pihak. Mungkin ada orang-orang di luar kita, di luar masing-masing kandidat yang kadang-kadang mencoba untuk mengganggu kita gitu. Wow, Tidak mau dia... mungkin potret pemilu kita itu berjalan bagus. Tidak mau mungkin KPU-nya terlihat bekerja sesuai dengan otoritas dan kewenangan yang dimiliki. Ya berarti ini juga menjadi khawatiran dong, betul Mas Budiman. Kalau Anda tadi tidak khawatir dengan potensi yang seperti itu terjadi, pihak ketiga loh, bukan dari pihak-pihak yang ikut dalam kontestasi ini. Ya, kalau masalah seperti itu, gangguan seperti itu kan juga bukan tahun 2009 ini saja ya. Bukan cuma menjelang Pilpres, juga Pileg kemarin juga ada laporan-laporan seperti itu. Juga tahun 2004 ketika, atau 2009 yang lalu ada kampanye-kampanye gelap segala macam. Tapi permasalahan kan kita selalu bisa menangani itu ya. Kita selalu bisa menangani itu dan dengan segala kekurangannya masyarakat ini kemudian pada akhirnya menerima. Kalau kita mau membuat catatan-catatan terhadap pemilu-pemilu kemarin kan sebenarnya ada catatan juga. Nah, jadi bagi kami yang paling penting adalah kami cinta pemilu damai, tapi juga tidak kalah cinta kami pada fairness. Ya, sebagaimana kita punya slogan, kita cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Saya nggak akan membuat ranking antara damai dan fairness, kejujuran. Kami cinta pemilu damai, saat bersamaan juga kami, atau sebagaimana juga kami cinta pemilu yang fair. Sehingga ini penting untuk menjadi perhatian kita semua. Karena begini, bangsa kita mengacu ya, apa yang dikatakan oleh Pak SBY itu kan kenapa agak saya anggap salah. Bangsa kita sudah teruji berkali-kali membuat pemilu damai. Teruji berkali-kali membuat pemilu damai. 100% sejak tahun 55. Tetapi untuk membuat pemilu yang fair, kita sering gagal. Untuk membuat pemilu yang fair, kita lebih banyak gagalnya. Sehingga seharusnya yang menjadi perhatian kita, pemilu damai itu penting, tapi tidak kalah pentingnya untuk juga menyerukan pemilu yang fair. Karena kita sering gagal ujian di situ. Bukan berarti 100% gagal. Ada banyak kasus di mana itu gagal. Baik itu di Pilpres, baik itu di Pileg, baik itu di Pilkada dan segala macam. Ini penting dari catatan. Bukan itu poinnya, kata teman kita dari KPU. Itu yang datang-datang kemudian itu, ya seperti orang yang ingin mengacaukan. Ya, saya katakan saja. Pertanyaannya itu dari kelompok yang mana? Di luar ini? Saya bukan intelijen. Enggak, di luar ini sama sekali. Karena yang saya dengar, atau yang saya baca dan lihat di media sosial itu seperti teman-teman kita migrant care misalnya, dia memperjuangkan ada teman-teman yang belum selesai, belum dapat hak pilihnya, dan di situ juga meneriakkan nama salah satu capres gitu. Ya, artinya tapi pemilu di luar negeri, untuk pemilih di luar negeri sudah melakukan pemilihan. Tapi sayangnya tadi dicederai ada kejadian tadi yang terjadi di Hong Kong, Pak Arief. Tadi sudah disampaikan Pak Arief. Sesungguhnya itu sudah selesai. Selesai. Jadi nggak boleh diperpanjang-panjang. Sudah selesai. Tapi diklarifikasi aja sedikit. Benar nggak tidak bahwa mereka tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena antri dari pagi, atau sebetulnya mereka
misalnya tidak antri, tapi tiba-tiba datang setelah TPS ditutup. Kalau di Jakarta kan TPS itu ditutup jam 1 ya? Jam 1, ini jam 5. Ya. Ini hostnya di sini. Penting untuk klarifikasi ya, supaya secara nasional paham apa yang terjadi. Betul ya? Tuh lihat tuh, pemilih muda aja setuju. Sebetulnya kalau fokus diskusi kita tentang Hong Kong, mestinya saksi mata yang diundang. Ya, betul. Kan kita nggak ada yang Ini salah satu potensi terjadi keterangan dikit ya. Salah satu saja yang Ada terjadi. komisioner yang lain. Ya. Nah, memang kita sebenarnya harus berterima kasih kepada pemerintah Hong Kong. Ya, dulu kita hanya boleh membuat TPS itu di ruang-ruang kita. Artinya di kantor KBRI saja. Nah sekarang kita dikasih kesempatan, boleh pakai Victoria Park, di mana setiap hari Minggu itu berkumpul warga negara Indonesia, banyak sekali memang. Kita diberi keleluasaan menggunakan Victoria Park sampai dengan pukul 17.00. Dan itu pemerintah setempat menempatkan polisi di sana untuk membantu kita mengamankan jalannya pelaksanaan. Tetapi begitu pukul 17.00 maka pintu itu akan ditutup. Nah, KPU sebagaimana ketentuan termasuk yang berlaku di dalam negeri akan melayani siapapun yang masih dalam antrian pada saat pukul 17.00. Artinya sudah masuk ke dalam lokasi TPS. Kita akan selesaikan sampai selesai. Nah, pengalaman saya pada saat pemilu legislatif yang lalu, saya kebetulan monitoring di Hong Kong, itu memang antrian cukup panjang ya. Jadi masyarakat banyak di situ, tapi ada yang mau masuk ke TPS, ada yang cuma duduk-duduk gitu ya. Kira-kira sampai siang gitu sudah mulai berkurang, sangat berkurang antriannya. Kemudian pukul 17 ketika kita tutup, kemudian banyak sekali pemilih yang masih antri di TPS itu kita layani sampai kurang lebih pukul 6 atau pukul 18.00 waktu setempat. Nah, polisi itu mereka sangat ketat dengan itu. Jadi kita juga harus menghormati karena kita berada di negara lain. Jadi kita berlakukan itu. Jadi secara teknis sudah siap saat itu KPU, tidak ada masalah ya Pak? Iya. Oke. Mas Hanta kalau melihat ini, apakah berpikir akan terjadi juga hal serupa di tanah air? Karena memang kebatas waktu, ternyata pemilu tahun ini yang tadinya golput, berbondong-bondong gitu. Saya rasa gini Riz, kalau kasus ini penjelasan dari Mas Arief tadi menurut saya sudah lebih dari cukup ya. Saya rasa isu ini ya, kita tutup dulu ya. Saya cuma ingin berbicara begini, kita melalui pilpres itu aman, sejahtera, damai, bermartabat, karena yang terlibat itu hanya partai-partai politik, tidak banyak yang bermain. Tapi ketika pilpres ini kan aktornya bukan pilek. Mohon maaf, pilek ya. Mohon maaf, berbuka puasa ini. Ya. Udah kelihatan dari wajahnya. Iya. Tapi ketika pilpres ini, maka aktor pelakunya bukan hanya partai-partai politik yang sudah menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi pemain yang baik. Tapi ketika sudah mulai masuk aktor-aktor tambahan, ya, aktor-aktor tambahan? Ya, kita tahulah, media terbelah, ya, kemudian aparat terbelah, ya, purnawirawan jenderal terbelah, mahasiswa tidak terbelah, ya. Ini kemudian nanti dulu bos, teman-teman saya artis terbelah, ya. Kemudian media sosial juga terbelah. Nah ini akhirnya menciptakan apa? Seolah-olah pemilu itu menjadi sesuatu yang menyeramkan. Jadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu. Yang menurut saya itu bagus sekali. Ini adalah ucapan dari seorang negarawan. Demokrasi di Indonesia seharusnya menyenangkan. Ya, demokrasi is fun. Tapi ketika banyak aktor-aktor yang ikut bermain di dalamnya, di luar partai politik, ya, menebarkan ancaman, menebarkan intimidasi. Kita lihat sekarang ini, pemilu presiden yang mestinya sejatinya Pak Arief menjadi sesuatu yang menyenangkan, pesta rakyat, di mana rakyat berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya untuk mencari atau memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun ke depan, menjadi gelisah. Anda tahu tidak? Hotel-hotel di Singapura, adik-adik sekalian, hotel-hotel di Hong Kong, hotel-hotel di Kuala Lumpur, itu sudah penuh. Penuh oleh siapa? Sebelum atau sesudah? Sekarang ini. Siapa yang memenuhi itu? Teman-teman kita dari etnis Tionghoa. Mereka takut, mereka khawatir akan terjadi kekacauan. Nah ini siapa yang bertanggung jawab? Mestinya pemilu itu, pemilihan presiden, kita mencari pemimpin dia. Satu di antara dua ini pasti terpilih. Sebagaimana disampaikan Pak Arief tadi. Kalau pilihan Anda tidak terpilih, emang Anda bisa membatalkan? Kan tidak. Dan keduanya ini adalah putra terbaik bangsa. Tapi ketika ancaman itu disebar, ya, apalagi ada ucapan seorang tokoh,
kita hanya bisa dikalahkan oleh kecurangan. Oh, menurut saya ini ucapannya sangat berbahaya. Karena ucapan ini berpotensi memprovokasi rakyat di akar rumput yang tidak mengerti. Ya, menurut dia kalau dicurangi, saya yang takut itu adalah ketika quick count hasilnya itu tidak sesuai dengan imajinasi mereka, karena ada statement itu mereka bergerak. Ini bahaya. Jadi tidak sepantasnya seorang pemimpin, seorang negarawan mengucapkan ucapan seperti itu. Mestinya kata-kata sejuk, ya. Kita siap menang, kita siap kalah. Itulah demokrasi. Karena demokrasi itu adalah sportivitas. Nggak sabar tadi menanggapi kenapa? Terima kasih atas apresiasi Bapak Tantowi terhadap ucapan Pak Jokowi. Karena itulah yang menjadi dasar kami memasuki Pilpres ini dengan sukacita. Kita tidak memasuki wilayah Pilpres ini sebagai soal hidup mati. Kita bahkan tidak pernah melihat ini sebagai sebuah perang. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang tokoh, bahwa ini adalah perang yang berkorelasi perang agama. Perang Badar disebutnya. Sejak awal Pak Jokowi mengatakan kita berdemokrasi dengan sukacita. Sementara ada pihak mengatakan ini adalah perang Badar. Satu perang dalam peristiwa sejarah Islam yang berbicara soal kaum beriman melawan kaum kafir. The war of annihilation, perang pemusnahan. Sejak dini itu dikatakan, bahkan tapi sejak dini pula kami mengatakan sukacita, bersukacitalah dalam demokrasi. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau memang Pak Tantowi dari tim sukses calon presiden 1 mengatakan demikian, dan itulah sikap terakhir, kita sambut, kita apresiasi. Pernyataan seperti inilah yang seharusnya sejak awal disampaikan dan membatalkan pernyataan bahwa demokrasi ini adalah soal perang. Apalagi perang antara yang beriman melawan non yang beriman, soalnya adalah sebuah jihad, hidup mati, dan kemudian yang memilih salah satu pihak masuk surga, yang tidak memilih pihak tertentu masuk neraka. Kan bukan itu persoalannya. Ya, ada kaum pendosa di sana, ada kaum pendosa di sini, ada kaum pendosa juga di pihak kami. Ada orang baik di sini, ada juga orang baik di sana. Tangan dong. Ya. Apakah kondisi ini yang dikhawatirkan juga, Bung Effendi? Kalau saya yang tadi, iya, ini perang. Gitu. Iya, kalau saya lebih khawatir soal teknis yang akan segera kita hadapi pada tanggal 9. Tapi untuk menyambung yang itu dengan suasana yang sangat sejuk dan damai, nyambung dua ini dengan suasana yang sangat sejuk dan damai. Saya kaitkan lagi dengan Piala Dunia. Jadi memang bisa jadi kan ada kesalahan dalam mengumpamakan sesuatu dengan perang tadi ya. Saya susah berdamai kalau soal Piala Dunia. Iya, dan satu lagi bahwa kalau kalah itu pasti karena kecurangan ya. Nah ini dua-dua selayaknya mendapat kartu kuning. Tetapi karena sudah melangkah ke semifinal, semua kartu kuning dihapuskan. Kira-kira gitu ya. Jadi ke depan itu jangan lagi hal-hal seperti itu dibesar-besarkan. Pasti di media sosial selalu ada ya yang mengatakan ini, itu, dan lain-lain. Tapi mungkin yang agak lebih penting soal-soal teknis ya di hari tanggal 9. Ini menarik nih, misalnya kalau saya tanyakan kepada komisioner KPU yang ada, teman kita Pak Arief Budiman, misalnya, kalau orang datang ke TPS, ini teknis ya, tapi penting, bisa menimbulkan persoalan juga. Kalau datang ke TPS pakai baju kotak-kotak, itu boleh atau tidak? Ya kan? Menarik kan, supaya semua pemirsa kita tahu, boleh atau tidak? Atau pakai Garuda Merah? Atau pakai Garuda Merah? Iya. Boleh atau tidak? Nah, ini harus jelas pada malam ini. Jadi barusan kita membahas juga soal itu. Iya. Sebenarnya di dalam peraturan kita tidak itu ada ya? Ada, tapi tidak menyebut kotak-kotak dan Garuda Merah gitu loh. Makanya kemudian orang, lo kan nggak disebut. Jadi di dalam ketentuan kami menyebutkan dilarang menggunakan atribut yang ada nomornya, ada fotonya, ada logo partai politiknya. Nah, yang begitu-begitu memang tidak boleh. Tapi apakah ini kemudian dimaknai karena kalau pileg peserta pemilunya kan partai politik. Sekarang peserta pemilunya adalah pasangan capres-cawapres, yang satu pakai Garuda Merah, yang satu pakai kotak-kotak. Dan bukan simbol resmi, dan bukan simbol resmi. Dan didaftarkan kan? Nah, lalu boleh apa tidak? Tadi kami bertemu dengan tim kampanye juga, dua tim kampanye. Akhirnya tadi disepakati, baik malam ini kita akan tuntaskan. Gitu ya. Jadi hasilnya karena saya diminta ke sini, jadi tadi break waktu buka puasa. Bukan kami disalahkan, pasti disalahkan kubu sebelah. Padahal bukan mereka yang melakukan itu. Demikian juga sebaliknya. Jadi terkait dengan kalau kita harus kembali kepada apa yang terjadi di Hong Kong itu, saya tidak bermaksud menuduh
Tapi itu bisa saja ada satu pihak yang bermain, kemudian menyebut nama, kemudian dia memberikan audio ya. Kemudian kalau mau coblos, silahkan, tapi pilih nomor sekian. Nggak mungkin lah KPU, kemudian perwakilan kita di luar negeri yang merupakan perpanjangan tangan dari KPU sebagai petugas pemilihan luar negeri, itu sudah netral. Tidak mungkin mereka melakukan satu aktivitas yang ingin memenangkan pihak tertentu atau calon tertentu, atau juga berinisiasi untuk mengacaukan pemilu itu. Jadi kita, rakyat ini harus tetap waspada, kita harus cerdas melihat adanya kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi ingin mengacaukan pilpres. Oke, Mas Budiman setuju soal itu, bahwa tidak dari kedua belah pihak, tapi pihak ketiga. Kalau memang Anda setuju, pihak ketiga, kemudian siapa menurut Anda yang diuntungkan kalau memang ada kekacauan ini? Pertama, selalu ada bad guys di antara dua kelompok. Ya, saya tidak harus serta-merta ngomong pihak ketiga. Ada pendukung-pendukung kami yang ekstrim, sebagaimana juga ada pendukung yang lain ekstrim, selalu ada. Ya, selalu ada seperti itu. Ya, selalu ada seperti itu. Bisa juga pihak ketiga. Ya, kita juga melakukan. Karena kalau kita serta-merta mengatakan pihak ketiga, nanti kita seolah adalah kami para pelaku sama sekali boleh cuci tangan, kan nggak boleh juga, harus bertanggung jawab. Kami juga harus melakukan introspeksi. Pertanyaannya kayak kejadian di Hong Kong, isu bahwa ada komisioner yang mengatakan mencoblos nomor X. Kemudian ada sekelompok orang yang mengatakan kami mendukung Y, kok kami nggak bisa milih. Yang menarik adalah, dan itu menimbulkan kekacauan kan, menimbulkan keributan. Kemudian di broadcast di YouTube. Kami mendapatkan kesan bahwa troublemakernya, si pengacaunya adalah pendukung calon Y. Kan begitu. Artinya, kami tidak diuntungkan kalau ada konotasi atau ada cap bahwa para pendukung kami, pendukung calon kami, itu adalah pembuat kekacauan. Dengan di broadcast di YouTube, kesannya adalah kami membuat kekacauan, kan begitu. Jadi sebenarnya bisa saja ada pihak ketiga, ya. Tapi juga bisa ada kelompok-kelompok ekstrim dari pihak lain yang melakukan provokasi, yang melakukan kita mengharuskan kita melakukan introspeksi ke dalam juga, ya. Jadi menurut saya yang harus dilakukan oleh setiap capres, ya, Pak Jokowi atau Pak Prabowo adalah mengatakan bahwa kami menganjurkan, kami memerintahkan kalau perlu, bahwa pendukung kami tidak akan melakukan tindak kekerasan. Jika ada hal-hal yang mengindikasikan kecurangan, tentu ada mekanisme hukum. Ya, kita akan membawa mekanisme hukum. Saya pikir Pak Prabowo tentu juga akan menganjurkan para pendukungnya untuk membawa mekanisme hukum itu. Artinya begini, berbicara pemilu damai itu adalah kita tidak mentoleransi kekerasan di luar hukum. Tapi bukan berarti tidak membolehkan orang menggugat hasil pemilu sejauh itu dilakukan melalui mekanisme hukum, kan begitu. Pemilu damai bukan berarti tidak boleh ada kontroversi, boleh-boleh saja, demokrasi kok. Kami punya catatan seperti ini, kami punya catatan seperti ini. Oke, dibawa ke hukum. Ada kebisingan, tentu saja ada kebisingan. Jadi nggak masalah, sejauh tidak membawa kekerasan dan di luar hukum. Saya kira itu. Ya Pak Arief, ada pertanyaan juga. Bagaimana KPU ini juga jangan sampai juga menjadi malam hari ini. Iya, terakhir. Pak Arief, tadi pertanyaan saya, bagaimana KPU mengantisipasi bahwa tidak ada kekurangan, ketidaksiapan KPU yang selalu dituding menjadi penyebab? Pertama, saya mau menegaskan bahwa tidak ada yang ditudingkan sebagaimana ditulis di media sosial itu bahwa KPU mengatakan boleh masuk asal begini. Tidak ada itu, ya, saya tegaskan. Dan saya sudah lihat rekaman itu, unduhan itu, tidak ada itu. Boleh masuk kemudian, asal Tantowi, nggak ada ya. Kemudian yang kedua, KPU ini selalu mengevaluasi diri. Jadi apa yang kurang pada saat pemilu legislatif kemarin itu kita jadikan catatan. Yang perlu kita bersihkan, kita ganti yang baru, gitu ya. Nah, termasuk dalam banyak hal, ya, mulai logistik, kemudian teknis, mulai pemungutan, penghitungan sampai dengan rekapitulasi. Jadi kami tetap bekerja dengan prinsip-prinsip netralitas, independen, punya integritas untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Oke, Bung Effendi. Iya. Sebetulnya saya masih sangat tertegun pada kata-kata bahwa kalau kami kalah itu berarti ada yang curang. Jadi kalau kebetulan diungkapkan oleh satu pihak, pihak yang lain boleh mengungkapkan supaya imbang jadinya, ya kan? Tetapi intinya adalah jangan itu katakanlah semacam peringatan supaya tidak ada yang bermain curang ya. Tapi pada bagian yang lain kita sama-sama lah menjaga itu dengan segala cara. Dan ketika Anda sekarang betul-betul kan punya begitu banyak smartphone atau telepon-telepon cerdas ini, begitu ada yang aneh-aneh,
Anda rekam, Anda foto gitu ya. Itu nanti bisa digunakan, ayo saatnya sekarang menggunakan media sosial untuk pengawasan dan pelaporan dari kita bersama. Tapi satu potensi lain yang saya rasa kurang cukup disampaikan kepada publik kita dan masih terjadi, yaitu mengenai formulir A5 itu. Saya mendapat banyak kesan dari masyarakat bahwa kalaupun dia memilih bukan di tempat dia terdaftar sebagai misalnya tempat tinggal atau domisilinya, itu masih tetap bisa. Padahal seharusnya hanya bisa kalau membawa formulir A5 kan. Nah, itu belum tuntas loh Pak. Ini saya yakin tanggal 9 masih banyak orang yang merasa walaupun dia tercatat KTP-nya di kampung, tapi bekerja di sini, maka dia tetap bisa datang ke TPS. Itu belum selesai, dan kalau itu belum selesai, itu potensi keributan lainnya loh. Sama seperti sebetulnya dalam regulasi kita sudah jelas gitu loh. Tetapi pemilih seringkali menawar. Gitu ya. Jadi A5 itu jelas. Kalau Anda mau berpindah dari satu tempat TPS, atau asal Anda terdaftar, kemudian pindah ke tempat lain, harus pakai A5. Dan itu sudah ditentukan, waktunya sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari pemungutan suara, Anda harus sudah lapor ke PPS tujuan. Tapi itu penting, karena saya lihat ya, ini bukan cuma untuk teman-teman kita, katakanlah di kalangan bawah dan lain-lain. Mereka yang jadi turis lagi di Amerika aja, itu merasa modal paspor saja boleh memilih. Berarti sekarang udah lewat Pak Arief ya? Tidak, ini mungkin belum dipahami secara menyeluruh. Itu yang termasuk penting. Yang kedua, kalau Anda tidak terdaftar, di DPT tidak ada, di DPK tidak ada, Anda boleh menggunakan identitas Anda, tetapi di tempat Anda tinggal. Kenapa? Supaya mudah diidentifikasi. Oh betul dia orang sini. Oh memang benar dia belum terdaftar. Kalau tidak dibatasi begitu, maka semua orang di ruangan ini yang bawa KTP tiba-tiba minta nyoblos di satu tempat. Kalau tempat lain, jadi kalau regulasi itu dipatuhi, tertib, nggak ada, nggak ada pemilikan dapat enggak. Oke, tertib aturan Pak ya. Baik, ke masing-masing tim sukses pasangan Mas Tanto dan Mas Budiman, coba di segmen terakhir ini kita mendeklarasikan atau mengajak bahwa pemilu presiden tahun ini harus berlangsung dengan damai. Mas Tanto dulu. Ya, terima kasih Rizky. Saya mewakili tim kampanye nasional dari Prabowo Hatta, mengajak seluruh rakyat Indonesia, terkhusus para pendukung dari Prabowo Hatta. Pertama adalah untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Juli nanti. Walaupun ada pertandingan besar Jerman sama Brazil, ya, tapi jangan sampai ketiduran, ya. Tetap bikin wake up call, bangun jam 8 atau jam 9. Mandi, datangi TPS, nggak bakal lebih dari 15 menit, betul kan Pak Arief? Betul. Pilihan Anda akan sangat menentukan akan kemana Indonesia 5 tahun ke depan. Oke, kemudian yang kedua, hindari cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kita sebagai bangsa yang demokratis, sebagai bangsa yang Pancasilais, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kejujuran. Jadi, kalau kesebelasan sepak bola, kita ini harus seperti Real Madrid. Ya, Barcelona, menang besar. Barcelona. Mohon maaf, saya pendukung Real Madrid, Pak ya. Kita sama. Ya? Kita sama. Ya. Jadi kita pakai baju putih karena kita menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi kehormatan, menjunjung tinggi kesantunan, dan kita boleh menang 3-0 tanpa mematahkan kaki lawan. Kurang lebih begitu. Siap untuk menerima kemenangan, siap untuk menerima kekalahan ya. Ya, terakhir pesan dari Pak Prabowo, esensi dari demokrasi itu adalah sportivitas. Baik. Jadi ini hanyalah sebuah kontestasi, kita siap menang, siap kalah. Apapun pilihan dari rakyat Indonesia, kita hormat. Baik, Mas Budiman. Pak Jokowi berkata demokrasi adalah soal sukacita, soal kesenangan.